secara lahiriah anak-anak dan istri saya menderita, tetapi itu bukan alasan untuk diam, untuk kompromi, apalagi nyembah-nyembah, sujud. Sekarang bagaimana kalau kita Papua merdeka, semua orang Kristen pindah ke Papua? Kita tinggalkan harta kekayaan di Indonesia, pindah ke Papua, biar Papua merdeka. Pasti semua orang Papua itu senang. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan mereaksikan sebuah video dari Saifuddin Ibrahim di hari kemerdekaan. Ada sesuatu hal yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim yang mana hal tersebut adalah sebuah provokasi ya. Dia ingin membelot dari NKRI, ingin memberontak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengatakan bahwa dia mengusulkan agar Papua merdeka. Dan di kesempatan yang kemarin ketika Saifuddin Ibrahim meminta maaf kepada umat Islam, ternyata betul apa kata netizen ya. Permintaan dari Saifuddin Ibrahim hanyalah pemanis bibir belaka. Ya, bisa dikatakan kalau orang Jawa bilang esok dele sore tempe. Jadi selalu mencela-mencela gitu mulut dari Saifuddin Ibrahim tersebut. Nah, bagaimanakah videonya? Sebelum kita reaction, mari kita simak terlebih dahulu. Secara lahiriah anak-anak dan istri saya menderita, tetapi itu bukan alasan untuk diam, untuk kompromi, apalagi nyembah-nyembah sujud, apalagi nyembah-nyembah sujud. Iya Pak Polisi, iya saya salah ya, iya saya ngaku salah, enak aja. Lihat, nonton video saya itu bukan minta maaf kepada Muslim. Lo mau kasih maaf mau tidak, saya tetap berbicara tentang kebenaran dan tegakkan keadilan. Karena Yesus datang untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Sahabat, dari sini kita bisa melihat dan menyimak ya apa yang dikatakan oleh si Saifuddin Ibrahim barusan. Ternyata permintaan maafnya yang kemarin memang hanya bohong-bohongan dan hanya mengindikasikan bahwa si Saifuddin Ibrahim ini adalah orang yang pelintat-pelintut, orang yang mencela-mencela kalau ngomong ya, tidak bisa dipercaya seperti itu. Ada satu hal yang perlu kita garis bawahi ketika dia mengatakan bahwa anak istrinya dikatakan bahwa hidupnya itu tidak nyaman atau gimana ya, tetapi itu hanya klaim daripada Saifuddin Ibrahim. Dan dikatakan apalagi sampai harus sujud-sujud, artinya ketika anaknya masih beragama Islam kan harus tetap bersujud ketika menjalankan ibadah sholatnya. Tetapi jangan salah, kita akan tampilkan ayatnya, ayat di dalam Alkitab kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri, bahwasanya Yesus ternyata juga sujud ketika menyembah Allah. Nah, kita akan tampilkan ayatnya. Ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa ternyata Yesus juga bersujud ketika menyembah Allah. Di dalam Alkitab Matius 26 nomor 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Selanjutnya di dalam Matius 26 nomor 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya.
tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Selanjutnya di Matius 26 nomor 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan masih ada lagi banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri. Ternyata Yesus juga bersujud ketika menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tertulis di dalam Alkitab kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri, ternyata para nabi sebelum Yesus pun juga melakukan sujud. Nabi Ezra bersujud, ada di dalam Ezra 10 nomor 1. Nabi Yosua bersujud, Nabi Daud bersujud, ada di dalam Mazmur 96 nomor 6. Nabi Harun sujud, Nabi Lut, Nabi Daniel, Nabi Musa, Nabi Abraham, semuanya juga bersujud. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, ada di dalam Kejadian 17 nomor 3. Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah, ada di dalam Keluaran 34 nomor 8. Nah, seandainya sekarang ini Saifuddin Ibrahim adalah orang yang mengaku memuji Yesus, tetapi hatinya jauh dari Yesus dan tidak mengikuti apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan oleh Yesus ketika menyembah Allah dengan bersujud, sebagaimana tertera di dalam Matius 15 nomor 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. 15 nomor 9-nya, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, terbukti bukan ketika Saifuddin Ibrahim seringkali menghina dan menistakan prosesi sholat, menistakan sujud, melakukan sujud, tetapi dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim dengan nunggang-nungging. Ternyata juga tertulis di dalam ayat Alkitab, dan prosesi beribadah sujud tersebut dilakukan oleh Yesus dan para nabi sebelum Yesus. Dan sahabat, selanjutnya kita akan tunjukkan sebuah prosesi bersyahadatnya seorang gadis yang masuk Islam karena mengetahui bahwasanya ternyata di dalam Alkitab Yesus juga bersujud menyembah Allah. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Satu hal yang tidak disadari oleh Saifuddin Ibrahim ketika dia selalu menghina dan menghujat agama Islam, mengatakan orang Islam sujud dengan nunggang-nungging, dan ternyata di dalam ayat Alkitabnya sendiri ada perintah, ada ajaran dari Yesus ketika menyembah Allah dilaksanakan dengan bersujud. Maka banyak sekali para umat Kristen yang kritis dan logis akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bangun gereja dibakar dan dihancurkan. Sekarang bagaimana kalau kita Papua merdeka, semua orang Kristen pindah ke Papua? Kita tinggalkan harta kekayaan di Indonesia, pindah ke Papua. Biar Papua merdeka. Pasti semua orang Papua itu senang. Karena Papua itu 3 kali Pulau Jawa besarnya. Nah sahabat, inilah menurut saya statement dari Saifuddin Ibrahim yang bernada provokatif. Di situ Saifuddin Ibrahim memprovokasi agar Papua merdeka, semua umat Kristen pindah ke Papua agar senang hatinya, tinggalkan Indonesia, tinggalkan harta benda semuanya, pindah ke Papua. Tetapi satu hal yang Saifuddin Ibrahim sendiri lupa, dia tidak di Indonesia sekarang ini. Dia berada di Amerika, dia kabur tidak berani pulang. Bisa-bisanya si Saifuddin Ibrahim ini memprovokasi seperti itu. Dan satu hal lagi yang tidak disadari oleh Saifuddin Ibrahim ketika kita melihat realita yang ada, ternyata perkembangan agama Islam di Papua sangat pesat sekali.
banyak sekali dari penduduk Papua yang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan Pastor Joshua Tewu sendiri pernah resah ketika mengetahui perkembangan mu'alaf di Papua sungguh sangat pesat sekali, sehingga sempat dibikinkan sebuah video ya, dengan mengutip video dari Ustadz Fadlan Goromatan yang pernah kita reaction di channel ini juga. Alhamdulillahirabbil alamin, perkembangan Islam di Papua semakin pesat dan semakin banyak dari penduduk Papua yang berbondong-bondong masuk Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.